Iya bener udah hilang. Kalian tahu nggak sih kalau telur dari betina-betina cupang itu ada di kisaran 400 sampai 700 butir. Lu dapat dari mana, Bang? Infonya itu gua dapat dari jurnal-jurnal yang udah ada di Indonesia. Kebanyakan angkanya itu berkisar di 400 sampai 700 butir setiap betina yang normal. Kalau ngomongin tentang bulannya, kalau ngomongin tentang betina seperti apa, bolehlah dikunjungin YouTube-nya Ancis Cupang Depok. Sekalian sambil kita kilas balik lagi. Tapi kalau misalnya kalian lebih jauh perkembangannya, ternyata telur daripada betina itu cuman ada di kisaran 500-an. Setelah menetas, itu rata-ratanya itu ada di kisaran 300 sampai 400-an. Jadi memang angka yang bisa maksimal kita dapat tuh ada di angka 400-an burayaknya. Tapi setelah berjalan, prosesnya berjalan, perkembangannya berjalan, biasanya burayak-burayak yang kita dapat itu cuman ada di kisaran 200 ekor. Gila nggak? Tapi itu normalnya 200 ekoran. Tetapi kalau misalnya kita salah langkah, kalau misalnya kita salah tindakan, itu kita bakal dapat di burayak-burayak yang hasilnya tuh minimal banget. Diam dulu, lagi syuting, jangan ngobrol. Ngobrol situ aja katanya tadi tuh. Tapi setelah perkembangannya berjalan, itu burayak-burayaknya itu kalau salah langkah, kita bakal dapat di burayak-burayak yang hasilnya minimal banget, cuman 100, cuman 75, atau bahkan paling gedenya itu 50. Nah, kalau misalnya dilihat dari itu, coba deh kalian lihat perkembangannya, apa yang salah dari perbuatan atau tindakan yang kalian lakuin sama si burayak tersebut. Yang pertama, kita harus lihat dulu airnya. Air yang bagus itu udah pasti akan menghasilkan burayak yang bagus, tentu. Kita punya udara yang bagus, kita bisa bernafas, kita bisa berkembang secara baik dan benar. Benar kan? Yang kedua, indukan yang bagus, indukan yang sehat, indukan yang berkualitas, itu akan menghasilkan burayak-burayak yang sehat juga, akan menghasilkan telur-telur yang bagus juga, akan menghasilkan pertumbuhan burayak yang bagus juga, dan akan sesuai dengan harapan kita. Betul ya. Yang ketiga itu biasanya makanan. Nah, kalau makanan tuh gampang dicari, coy. Makanan itu gampang dicari, apalagi sekarang kalian udah kenal yang namanya Ancis Cupang Depok di Tokopedia, di GoShop, atau bisa datang ke toko, atau bisa datang langsung ke kandangnya Ancis Cupang Depok. Itu ada burayak. Itu ada makanan-makanan burayak. Nah, yang keempat ini nih, yang kadang-kadang kita suka salah langkah, yang kadang-kadang kita suka salah perbuatan. Karena si burayak ini juga butuh yang namanya ruangan, butuh yang namanya tempat, butuh yang namanya segala sesuatunya yang lebar. Enggak cuma butuh netesnya, enggak cuma butuh makanannya, enggak cuma butuh airnya, tapi si burayak ini juga butuh yang namanya perkembangan yang luas, tempat yang luas, yang akhirnya menyebabkan perkembangannya juga bagus. Kayak gitu. Bang Cis, emang yang udah-udah kayak gimana sih Bang Cis? Yang udah-udah nih kita ngawinin di tempat kecil, abis itu ntar kita tuang. Nah, biasanya kalau tuangan itu berhasil, itu akan menghasilkan burayak-burayak yang juga minim. Maksudnya apa? Kalau misalnya tadinya burayaknya itu ada di 500 ekoran ketika di wadah yang tempat kawinan, terus kita tumpahin, itu pasti ada yang mati. Berarti kita harus punya tempat yang langsung besar, yang langsung aman, yang langsung ideal, tetapi juga ramah sama lingkungan. Bang, maksudnya ramah sama lingkungan gimana sih? Nah, ini yang kadang-kadang susah diterapkan sama teman-teman. Karena kebanyakan yang kita lakuin itu adalah bikin kolam. Iya, kalau misalnya tempatnya ada. Kalau tempatnya nggak ada gimana, Bang? Kalau tempatnya nggak ada, kalian bisa pakai ini, bro. Nah, ini adalah styrofoam yang anti pecah, no bocor-bocor, dan sangat bagus buat burayak. Kenapa gue bilang sangat bagus buat burayak? Ini dia kedap sama yang namanya suhu. Jadi kalau misalnya panas nggak kepanasan, kalau misalnya dingin nggak kedinginan. Jadi ini aman nih buat si buraya. Nah, yang udah kalau misalnya kita lakuin si styrofoam ini baik banget buat perkembangan buraya. Kenapa? Karena lebar. Ini ideal banget nih buat perkembangan buraya. Tingginya ini sekitar 32 sentian, panjangnya ini sekitar 75 sentian. Jadi memungkinkan kita
punya burayak umur 3 bulan itu langsung diren. Punya burayak umur 3 bulan nanti langsung ditaruh di ember. Jadi nggak perlu lagi tuh yang namanya kalian pindah-pindahin tempat. Nggak perlu lagi tuh kalian bingung untuk, bang ini burayaknya kok kebanyakan ya bang, apakah ntar dia mati? Ya pasti bakal mati kalau tempatnya kebanyakan. Contohnya aja, kalau kalian punya venue konser, ternyata kapasitasnya 5.000. Kalian mau masukin 10.000 orang, pasti yang hidup juga cuma 5.000. Yang udah yang 5.000-nya juga bakal sakit kan, bakal tercemar sama udara-udara tadi yang disebabkan sama burayak-burayak yang mati tadi. Makanya kalian langsung dah pergi ke Tokopedia Encis Cupang Depok atau langsung mampir aja. Ini dengan harga 60.000 kalian akan dapatkan perkembangan yang maksimal, burayak yang maksimal. Juga tentu kalian akan mendapatkan kepuasan yang hakiki. Oke? Bang, liatin dong dalamnya. Nah, liatin dalamnya. Mari kita liatin dalamnya. Nah, ini dia, bro. Ini dalamnya tuh cukup, kalau misalnya kita pakai toples 4 liter, nah dia dalam banget. Dan ini tuh tingginya juga sangat mumpuni lah untuk kita ngebreed ikan cupang di sini. Dan akhirnya nanti kita nggak perlu lagi mindahin tempat ke tempat-tempat yang lebih besar kayak gitu. Jadi udah tinggal tungguin di sini, tinggal tunggu gede dan tinggal tunggu maksimal burayaknya. Terakhir, Bang Encis, Bang Encis kok nggak ngasih bukti sih tentang perkembangan burayak yang udah bagus atau enggak? Sebenarnya gini bro, kalau misalnya hal-hal yang udah terbukti itu tuh nggak perlu dibuktiin, tapi yang kalian harus lakuin adalah coba aja. Kita ketemu lagi di materi Encis Cupang Depok. Jangan lupa nih, harganya Rp60.000. Kalian akan dapatkan kemaksimalan dalam berbudidaya ikan cupang.